Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Nur Wahidah dari kelas Tadris IPA D, NIM 207190107. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai saling ketergantungan dalam ekosistem. Kalian pasti pernah melihat kupu-kupu berterbangan di halaman sekolahmu. Kupu-kupu hinggap pada bunga untuk membantu proses penyerbukan. Tumbuhan membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya, dan manusia membutuhkan tanaman padi untuk makan. Sekarang coba bayangkan seandainya tidak ada kupu-kupu. Bagaimana proses penyerbukan pada bunga? Tumbuhan tidak ada air, dan manusia tidak bisa makan. Lalu, apa yang terjadi? Nah, hal ini menunjukkan adanya saling ketergantungan antara satu organisme dengan yang lainnya, dan antara organisme dengan lingkungan. Nah, dalam hal tersebut akan terjadi saling ketergantungan satu sama lain dalam suatu ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem merupakan interaksi antar organisme dalam suatu lingkungan. Topik pertama yang akan kita bahas yaitu komponen ekosistem. Komponen ekosistem terdiri dari dua komponen. Yang pertama yaitu komponen tak hidup atau biasa disebut dengan komponen abiotik. Komponen ini meliputi tanah, air, udara, dan cahaya matahari. Yang kedua yaitu komponen yang terdiri dari makhluk hidup atau biasa disebut dengan komponen biotik. Dalam komponen ini terdiri dari tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Berdasarkan fungsi, komponen biotik dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu produsen. Produsen merupakan kelompok organisme yang dapat membuat makanan sendiri. Semua tumbuhan itu termasuk produsen. Mengapa tumbuhan hijau dapat membuat makanan sendiri? Karena tumbuhan hijau dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Perhatikan proses fotosintesis berikut. Zat makanan akan tersimpan pada akar, batang, daun, dan buah. O2 dilepas ke udara dan dimanfaatkan oleh organisme lain untuk pernafasan. Organisme yang dapat membuat makanan sendiri seperti organisme di atas, yaitu disebut organisme autotrof. Ada tumbuhan yang tidak mempunyai klorofil, maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ia bergantung pada organisme lain karena tidak dapat berfotosintesis. Tumbuhan tersebut misalnya seperti tali putri. Yang kedua yaitu konsumen. Konsumen merupakan suatu kelompok yang terdiri dari hewan dan manusia. Kelompok ini tidak dapat membuat makanan sendiri. Maka dari itu, kelompok ini tergantung pada organisme lain. Organisme tersebut disebut dengan organisme heterotrof, yaitu organisme yang tidak dapat membuat makanan sendiri, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, ia bergantung pada organisme lain. Maka, di sini terjadi peristiwa makan-memakan. Berdasarkan tingkat memakannya terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu konsumen satu atau primer, yaitu organisme yang memakan produsen atau tumbuhan hijau. Dan yang kedua yaitu konsumen dua atau sekunder, yaitu organisme yang memakan konsumen satu atau primer. Berdasarkan jenis makanannya, konsumen sebagai organisme heterotrof terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu herbivora, atau hewan pemakan rumput seperti sapi, kambing, dan kerbau. Yang kedua yaitu karnivora atau hewan pemakan daging seperti anjing, harimau, dan singa. Dan yang ketiga yaitu omnivora atau hewan pemakan segalanya seperti ayam, tikus, dan luwak. Yang ketiga yaitu pengurai atau dekomposer. Pengurai atau dekomposer merupakan mikroorganisme yang menguraikan senyawa organik atau bahan makanan yang ada pada suatu organisme menjadi senyawa anorganik yang lebih kecil. Pengurai biasanya dari golongan jamur atau bakteri yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Dan mereka dapat memperoleh makanan dengan cara menguraikan organisme yang telah mati. Hasil penguraian ini berupa zat mineral yang akan meresap ke dalam tanah.
dan zat mineral tersebut akan diambil oleh tumbuhan. Topik yang kedua yang akan kita bahas yaitu hubungan antar komponen ekosistem. Di dalam ekosistem terjadi saling ketergantungan antar komponen, sehingga apabila satu komponen mengalami gangguan, maka akan berpengaruh pada komponen yang lainnya. Ekosistem dapat dikatakan seimbang apabila hubungan antara produsen, konsumen 1, dan konsumen 2 dapat seimbang. Yang pertama yaitu hubungan antara komponen biotik dan komponen abiotik. Keberadaan komponen abiotik sangat mempengaruhi keberadaan komponen biotik. Misal, tumbuhan dapat hidup baik apabila lingkungan memberikan unsur-unsur yang dibutuhkan tumbuhan tersebut. Contohnya seperti air, udara, cahaya, dan garam-garam mineral. Begitu juga sebaliknya. Komponen biotik juga sangat mempengaruhi keberadaan komponen abiotik. Misalnya, tumbuhan yang ada di hutan sangat mempengaruhi keberadaan air sehingga mata air dapat bertahan, tanah menjadi subur. Tetapi apabila tidak ada tumbuhan, air tidak dapat tertahan sehingga dapat menyebabkan tanah longsor dan menjadi tandus. Yang kedua yaitu hubungan antara komponen biotik dan komponen abiotik. Di antara produsen, konsumen, dan pengurai adalah saling ketergantungan. Tidak ada makhluk hidup yang dapat hidup tanpa makhluk hidup lainnya. Setiap makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lainnya untuk saling mendukung kehidupan secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan saling ketergantungan antar produsen, konsumen, dan pengurai terjadi melalui peristiwa berikut. Yang pertama yaitu rantai makanan. Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan dalam suatu ekosistem dengan urutan tertentu. Contohnya sebagai berikut. Yang kedua yaitu jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan suatu rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Seperti contoh jaring-jaring makanan berikut. Dan yang terakhir yaitu piramida makanan. Piramida makanan merupakan gambaran perbandingan antara produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan seterusnya. Di dalam piramida makanan ini, semakin ke atas maka semakin kecil biomasanya. Contohnya seperti berikut. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.